Apa kabar teman-teman? Hari ini kita masuk seperti biasa online, masih virtual. Tetap semangat, jaga kesehatannya ya teman-teman. Jangan sampai kondisi kita lemah ya. Kita harus kuat, kita percaya, dan kita harus yakin bahwa keadaan COVID-19 akan berlalu dan cepat berlalu. Tetap semangat ya, mudah-mudahan Januari kita atau Desember lah secepatnya kita bisa masuk seperti biasa. Oke teman-teman, untuk materi hari ini yaitu proses produk kerajinan bahan lunak ya. Ada beberapa syarat dalam perencanaan kerajinan bahan lunak. Cuma saya mau review dulu yang pertemuan 1, 2, 3 ya. Di review dulu bahwa kemarin kita udah tahu bahwa bahan lunak itu dibagi dua. Satu ada alam, dua ada buatan ya. Paham kalau gua alam itu apa? Ya, alam itu adalah yang terdapat di alam dan secara alami tidak tercampur dengan bahan buatan atau bahan kimia lainnya gitu. Dia masih alami dan masih bisa didapatkan di alam. Itu bahan alam. Terus kalau bahan buatan itu bahan yang sudah tercampur dengan bahan campuran, bahan kimiawi, makanya itu dimasuk bahan alam. Contoh kerajinan dari bahan alam itu ya tanah liat, itu dari kerajinan keramik gitu kan, terus bedug itu dari kulit kayak gitu ya, itu termasuk bahan alam. Terus getah, nah getah itu termasuk bahan alam. Yang kedua, bahan buatan otomatis udah paham ya, seperti yang ada di atap rumah ya, dinding-dinding gelis itu gipsum, itu bahan buatan teman-teman. Terus kalau mati lampu ya kan, itu kita butuh lilin ya, itu termasuk bahan buatan. Juga apalagi fiberglass ya, itu termasuk bahan buatan. Bahan polimer clay yang ada di yang sekarang banyak tahu, masih ada tahu nggak ini? Yang clay itu yang slam ya kan, itu termasuk bahan buatan teman-teman ya. Tinggal nanti bisa membedain mana alam dan buatan. Oke, masuk ke materi yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak ya. Proses produksi bahan lunak itu ada 5 dalam persyaratan perencanaan proses bahan lunak. Yang pertama itu kita harus ada yang namanya nilai guna atau disebut dengan utility teman-teman ya, atau utility. Nilai guna ini nilai yang gimana kita bikin kerajinan ini ada gunanya. Jangan sampai nanti kamu bikin kerajinan kayak kemarin, kamu bikin kerajinan apa ya, hiasan dinding itu harus ada nilai gunanya. Nilai gunanya apa? Jadi fungsi hias, itu bisa ditempel di dinding gitu. Jadi jangan asal-asalan bikinnya ya teman-teman ya, karena nanti setiap praktek akan sinergi praktek satu dan praktek yang lainnya. Nah nanti praktek kedua teman-teman ya. Oke, praktek pertama ikuti video yang kemarin ya, nanti kita cek siapa yang bagus gitu kan, nah, di videonya. Yang kedua tadi nilai guna atau disebut utility. Yang kedua itu comfortable, nilai kenyamanan ya, nilai kenyamanan teman-teman, comfortable. Jadi kamu bikin kerajinan itu si pemakai itu jadi nyaman terhadap kerajinan yang kamu buat. Jangan sampai yang kamu buat itu pembeli nggak nyaman gitu kan, kayak gitu. Contoh misalnya kamu bikin kerajinan apa nih, contohnya kayak kemarin bingkai hiasan dinding, itu buat si pembeli itu nyaman ya, tidak ada yang kayunya udah halus kayak gitu kan, tidak ada kaca-kaca yang retak kayak gitu. Itu nilai nyaman itu dipegang enak gitu kan, bahkan nanti dikemasnya lebih bagus, itu berarti buat kenyamanan. Yang ketiga itu ada namanya nilai keluasan
ya, atau disebut flexibility. Contoh misalnya teman-teman sepatu, ya, flexibility masuknya itu antara wujud dan bentuk harus sesuai dan serasi, ya, jangan sampai tidak serasi gitu ya. Jadi harus fleksibel kayak sepatu, terus pokoknya harus kayak tadi sendal gitu kan, harus fleksibel antara wujud dan warna dan bentuk, dan enak dipakai gitu kan, kayak gitu. Terus yang keempat, safety. Jadi satu kerajaan itu harus safety, ada nilai keamanan. Nilai keamanan itu nilai yang gimana pembeli itu merasa aman, tidak ada yang sifatnya membahayakan terhadap produk yang aku buat gitu kan. Contoh misalnya bikin produk kerajinan bohlam, baru berapa menit langsung meledak misalnya, itu safety-nya nggak ada gitu. Makanya bohlam-bohlam sekarang yang bagus ya itu kan, yang bisa memberikan keamanan buat si pemakai. Yang terakhir itu adalah unsur estetika. Estetika itu nilai keindahan. Ini bungkusan dari semua nilai yang ada 4 tadi: kegunaan, utility, comfortable, kenyamanan, gitu kan. Terus apalagi flexibility, keluasan, dan safety, keamanan, dan terakhir estetika, keindahan. Jadi keindahan itu ya bungkusan dari empat syarat tersebut. Kalau misalnya kerajinan kamu nggak ada indahnya, itu mati semua. Dalam artian terakhir itu ya harus ada keindahan. Keindahannya apa nih, dari sudut pandang mana nih indahnya gitu kan, sehingga pembeli tertarik untuk membeli kerajinan kamu, dan dia ada daya pikatnya terhadap produk tersebut. Oke teman-teman, seperti itu untuk pertemuan ke-6 ini kita tentang proses produksi kerajinan bahan serat. Selanjutnya video part 7 kita lanjut ke proses dan produknya ya teman-teman ya. Proses dan produknya itu seperti apa sih proses dalam penciptaan suatu produk itu, nanti di part 7. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar saya bisa lebih kreativitas lagi dalam hal memberikan edukasi kuliner dan mentah ya, karena di official OSIS itu tiga konten akan kita masukkan. Yang mudah-mudahan teman-teman bisa support di channel official OSIS. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.